Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tambahan kita akan coba pelajari materi terkait dengan case ya, penggunaan case pada query. Jadi, pernyataan case ini ya dapat kita gunakan untuk mengubah ya sebuah informasi yang ada di dalam kolom tabel sesuai dengan kebutuhan ya supaya informasi ini lebih bermakna ya, lebih informatif, lebih mudah dipahami oleh user. Contoh nyata, ketika kita menyimpan data jenis kelamin nih, data tersebut disimpan dalam bentuk angka integer ya. Tujuannya supaya hemat space ruang penyimpanan ya. Nah, 1 ini mewakili laki-laki dan 0 mewakili perempuan. Nah, di level view dalam konteks level of abstraction yang ada di database ya, mestinya karena level view kan levelnya si end user ya, pengguna akhir. Mestinya informasi ini kita ubah ya, supaya informasi yang didapat oleh user ini merupakan sebuah informasi yang mudah difahami ya. Oleh karenanya data 1 dan 0 kita bisa ubah menjadi informasi yang lebih jelas menggunakan pernyataan case ya. Nah, bentuk umum pernyataan case pada MySQL seperti ini ya. Case when condition 1 then result 1 dan seterusnya sampai condition ke n maka result ke n ya. Else result. Else ini digunakan untuk nilai default ketika kondisi 1 sampai kondisi ke n itu tidak ada yang bernilai benar ya, maka akan mengeksekusi bagian else ini ya, kemudian diakhiri dengan n. Ini adalah bentuk umum dari bentuk case ya. Nah, di kondisi ini biasanya pasti melibatkan operator pembandingan ya, bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain. Pernyataan case akan melewati kondisi dan mengembalikan nilai ketika kondisi pertama terpenuhi ya, seperti pada pernyataan if else ya, if dan else ya. Yang sudah pernah belajar if pasti ini sangat mudah ya karena mirip ya. Jadi setelah suatu kondisi benar, pernyataan case akan berhenti membaca dan mengembalikan hasilnya. Jika kondisi pertama ini sudah bernilai true ya, maka case itu akan stop ya, akan berakhir dan akan mengembalikan result yang pertama ya. Jika tidak ada kondisi yang benar ya, maka tadi ya mengembalikan nilai dalam klausa else ya. Jadi ketika tidak ada kondisi yang bernilai true, maka akan mengeksekusi pada klausa else. Jika tidak ada bagian else, jika tidak ada else-nya nih, ya, dan tidak ada kondisi yang benar, kondisinya nggak ada yang bernilai true, ya, nggak ada klausa else, ia akan mengembalikan nilai null, ya, nilai null yang akan dikembalikan di pernyataan case yang kita gunakan. Contoh nih ya, contoh penggunaan yang ada di database Infotech ya, yang selama ini kita gunakan untuk praktikum. Ya, contoh kita akan merubah nih ya, jenis kelamin yang tadinya datanya integer ya, 0 dan 1 ya, kita akan ubah menjadi pria atau wanita ya. Select nomor karyawan, koma nama, koma jenis kelamin, koma. Nah, ini case ya. Case when jenis kelamin sama dengan 1 ya, maka then pria, else wanita ya. Jadi kalau jenis kelaminnya 1, maka pria. Selain itu, maka akan mengeksekusi klausa else wanita ya. N jenis kelamin. Nah, N jenis kelamin setelah N ini merupakan alias ya, alias untuk result dari ya pernyataan case ya. Nah, ini ya. Jenis kelamin yang ini adalah merupakan hasil dari alias yang setelah N itu ya. Kemudian from tabelnya, from karyawan. Nah, hasilnya seperti ini ya. 1
otomatis pria, no, otomatis wanita, ya. Ini ya. Nah, sesuai dengan pernyataan case yang kita tuliskan ya di query select. Nah, contoh penggunaan lain ya, di tabel karyawan, masih di tabel karyawan nih ya. Jenis karyawan ya. Ketika jenis karyawan M, maka kita kasih keterangan manajer, T teknisi, S sekretaris. Nah, latihan nih ya, coba kalian cari ya query yang menggunakan case ya untuk memberi keterangan usia ya. Ya, jika tahun lahir kurang dari 85, maka keterangan usia agak tua. Jika lebih dari atau sama dengan 85, maka kita kasih keterangan muda ya. Resultnya seperti ini. Nah, silahkan kalian cari query-nya yang melibatkan case untuk menghasilkan result seperti ini, hasil seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.